Allah SWT berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ada yang mengatakan sebagian daripada Al-Qur'an. Ada yang mengatakan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Karena kalau tidak ada patokannya, maka setiap manusia akan menganggap kebenaran dengan apa yang ada pada manusia tersebut. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda, dan juga sebagai penjelas dari petunjuk. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menjumpai bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Para ulama mengatakan bahwasanya ayat ini adalah ayat yang menunjukkan kewajiban berpuasa pada kata falyasumhu, yaitu berpuasalah pada bulan Ramadan. Walaupun ada juga yang berdalil dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Jadi tidaklah satu perintah yang dahulu diperintahkan kemudian pada umat ini diperintahkan, kecuali karena terkandung di dalamnya kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Kemudian Allah SWT mengatakan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Kata ini adalah kata yang sering didengar tetapi jarang dikupas secara detail tentang kebaikan yang terkandung di dalam ketakwaan. Jadi orang selamat sebabnya adalah takwa. Orang ditolong sebabnya adalah takwa. Orang masuk surga juga karena takwa. Dan orang mengalami banyak kesulitan, kehancuran baik dunia ataupun akhirat karena kehilangan ketakwaan. Sehingga puasa yang panjang dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan dan masuk tanggal 1 Syawal, terkandung di dalamnya amalan-amalan yang sangat besar. Amalan-amalan yang agung, yang mendidik akidah, mendidik akhlak, mendidik jiwa, sehingga orang tahu bagaimana keadaan orang-orang yang lapar, orang-orang yang miskin tatkala mereka mendapatkan ujian kelaparan. Dan hikmah-hikmah yang lain atau keutamaan-keutamaan yang lain yang orang-orang beriman dan bertakwa sangat cinta dengan keutamaan yang datangnya dari sisi Allah SWT. Nah, ini yang penting untuk kita ingatkan. Karena terkadang orang mengingatkan tentang keutamaan puasa, sebenarnya terkandung di dalamnya adalah unsur-unsur dunia. Seperti di dalam hadis yang lemah, sumu tasihhu, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Padahal kalau dalam keadaan sakit bisa jadi haram berpuasa. Ya, bisa jadi apa? Haram berpuasa kalau menimbulkan bahaya yang lebih besar. Jangankan dalam masalah sakit, tidak sakit tetapi safar. Tatkala safarnya ini menimbulkan bahaya, maka haram berpuasa di situ. Sampai Rasulullah SAW mengatakan laisa minal birri as-siyamu fis safar.
bukanlah termasuk daripada kebaikan tetap berpuasa dalam keadaan safar. Sehingga keadaan orang yang safar tatkala berpuasa ada beberapa keadaan. Ya, di antaranya ada yang sampai derajat haram. Ya, karena Allah SWT mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Karena Allah SWT menginginkan kepada kalian kemudahan dan tidak menginginkan kepada kalian kesusahan. Jadi di dalam ibadah puasa banyak sekali hal-hal yang kalau diungkap ini tidak ada pada perkara daripada puasa. Jadi puasa di sini melatih bagaimana seseorang itu memiliki muraqabah, merasa diawasi oleh Allah SWT. Seperti misalnya di dalam hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, Rasulullah SAW mengatakan, ya, kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah Ta'ala kemudian dibawakan firman Allah SWT, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya kalau puasa ini hitungan pelipat gandaannya ini tidak tahu sampai berapa, karena ini untuk Allah. Wa anna ajzibih, dan aku yang akan membalasnya. Lisaimi farhatan, dan bagi orang yang berpuasa ini ada dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun inda liqa'i rabbih, dia berbahagia dengan puasanya tatkala sudah menghadap kepada Allah. Berarti maknanya orang yang tidak berpuasa dalam keadaan mampu puasa dan tidak ada penghalang puasa, maka dia akan ketakutan, akan menghadapi kengerian-kengerian yang luar biasa dengan tidak puasanya dia. Adapun bagi orang yang berpuasa sebagaimana yang Allah SWT katakan tadi dalam hadis qudsi, ini namanya mantuk. Mantuk adalah arti yang sesuai daripada lafaz daripada teks hadis tersebut. Yang pertama, dia adalah bahagia dengan puasanya. Jadi puasa ini akan membahagiakan para orang-orang yang berpuasa tatkala bertemu dengan Allah SWT. Kemudian yang kedua, farhatun inda fitrihi, dan bahagia tatkala berbuka. Jadi orang yang berpuasa dia merasakan lapar, merasakan haus, sehingga tatkala datang waktu di mana dia boleh makan dan minum yang sebelumnya dia tidak boleh makan dan minum, maka dia bahagia. Secara kondisi manusia dia bahagia, manusiawi, senang. Tetapi kalau ditinjau dari sisi ibadah, berbuka puasa ini adalah ibadah. Jadi tatkala kita berbuka puasa ini kita sedang beribadah kepada Allah SWT. Karena kalau orang berpuasa kemudian tidak berbuka, maka dia apa? Berdosa. Orang berpuasa nggak mau berbuka, maka berdosa. Ya, tingkat dosanya sesuai dengan bahaya yang ditimbulkan. Kalau tetap nggak mau berbuka sampai sakit, ya dosanya lebih besar. Kalau sampai mati, ya bunuh diri namanya. Begitu. Jadi pahalanya besar. Ya, jadi seperti berbuka ini adalah apa? Ibadah. Ibadah yang menyenangkan, yang berbahagia. Seperti ya, pernah satu ketika Rasulullah SAW mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan pada kemaluan salah seorang istri di antara kalian ini ibadah juga. Kan aneh, masa mendatangi istri ibadah? Rasulullah memberikan pemahaman, bahasa kitanya penalaran. Nah, kalau misalnya diletakkan bukan pada tempatnya, bukan istrinya, halal apa haram? Haram, jelas dosa. Maka kalau diletakkan pada tempatnya, berpahala. Ini pendekatan yang paling sederhana. Kalau dengan pendekatan yang lebih lagi, misalnya jatah istri secara umum kan sepekan. Sepekan nggak dikasih.
Nah, ini menderita ini, ya. Apalagi kalau sampai 4 bulan gak dikasih. Wah, ini menderita. Maka kalau sudah 4 bulan gak dikasih, tinggal alternatif. Ya, dicerai atau diakhiri masa, namanya itu ila. Ila itu tidak menceraikan istri tetapi tidak menggaulinya, tidak ngajak bicara dengannya. Ini merupakan ya hukuman yang sangat berat bagi seorang istri. 1 bulan aja itu sudah berat sekali, ya. Apalagi 4 bulan. Kalau lebih dari 4 bulan syariat Islam nggak membolehkan, karena ini termasuk kezaliman pada apa? Istri. Nah, berarti ya tatkala kita melakukan hal-hal tadi, sebenarnya kita sedang apa? Ibadah. Kemudian kita lanjutkan lagi seperti tadi dari firman Allah SWT, yada'u ta'ama wa syahwatah li ajli. Dia meninggalkan makannya, meninggalkan syahwatnya karena aku. Apa yang menghalangi bagi orang yang berpuasa untuk tidak makan dan minum, padahal memungkinkan untuk dia melakukan makan dan minum. Ya, sembunyi ya di satu tempat, keluar sudah makan sudah minum, penampilannya seperti orang puasa, aman. Ya, ketemu istri, ya, kemudian sebagaimana di luar bulan Ramadan, aman. Tetapi karena dia merasa ini perintah dari Allah, maka Allah SWT balas dengan balasan yang lebih besar. Al-hadirun rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan kita kali ini insya Allah kita akan ya, belajar, akan mudzakarah, ya sinau bareng lah, okay? Go pepeling, go tadzkirah, ya. Agar go gendu-gendu rasa, istilah ini pas apa enggak ya, ngaji kok gendu-gendu rasa. Tapi mungkin gendu-gendu rasanya orang beriman ya agama akhirat gitu. Sebenarnya itu kembali kepada kebiasaan. Cuman memang mau mencoba kebiasaan gendu-gendunya adalah sesuatu yang meningkatkan takwa kita kepada Allah, pahala kita, kesolehan kita terasa berat dan asing, ya, terasa berat dan asing. Mesti akhirnya ya ngobrol yang sifatnya dunia, ya, tanggungnya wis dipanen puru, ya, dan yang semisal dengan itu, ya, itu. Nah, ini kesempatan kita. Ya. Jadi judulnya adalah ya 7 langkah yang melipat gandakan pahala. Ya. Kemarin melipat gandakan amalan, ya saya keliru, melipat gandakan pahala. Melipat gandakan pahala. Ini pas kita di bulan Ramadan. Jadi sebenarnya yang namanya ulama itu kalau menurut kasat mata orang itu kan orang yang tekun ibadah, tekun ngaji gitu. Padahal kalau kita teliti, mereka adalah orang yang menguasai pula tentang masalah manajemen, ya. Sehingga mereka itu butuh tahu di umur kita yang sempit, yang pendek, setelah ini perjalanan sangat panjang, mesti harus menempuh cara-cara yang tidak biasa dilakukan oleh orang, sehingga pahalanya lebih banyak, keuntungannya lebih besar. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang namanya orang cerdas adalah orang yang bisa ngatur dirinya sendiri. Ya, kalau orang nggak bisa ngatur dirinya sendiri, ya dalam urusan yang lain berantakan. Dan ciri khas orang bisa ngatur dirinya sendiri, baiknya dia di dalam beribadah kepada Allah, akhlak dia, ya, kepada Allah baik, kepada Rasul baik, kepada teman baik, kepada negara baik, kepada tetangga baik, ya, bahkan baik terhadap diri sendiri. Jadi ada akhlak baik terhadap diri sendiri.
Ya, kadang orang baik sama orang lain tapi jahat sama diri sendiri. Udah nggak apa-apa, saya maafkan kamu. Gitu. Kalau orang lain, tapi kalau diri sendiri, dasar kamu bodoh, kamu nggak bisa, kamu menyalahkan gitu loh. Ya, menyalahkan. Kenapa menyalahkan? Serahkan aja kepada Allah. Ya, minta pahala kepada Allah. Yang sering jelek pada diri sendiri, sehingga sering apa? Sering apa? Sedih, sering ngelokro. Ya. Nah, sedih ngelokro itu identik dengan lemah iman itu nanti. Ya. Satu, lemah iman, kedua nggak mudeng ngaji. Itu banyak sedih ternyata kalau diteliti lebih dalam, ya, lemah iman, orang mudeng ngaji, mungkin orang tahu ngaji, mungkin ngaji dia turu dan ya Allah. Karena di setiap saat Allah SWT mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Ayatnya Bismillah, setiap saat kita dengar itu sudah, kalau orang itu paham, begitu membaca itu ya harus sedih itu hilang. Kenapa bersedih? Kurang apa sih Allah baiknya sama kita? Kurang apa melihat sudah, mendengar sudah, belum punya istri dikasih istri, belum punya anak dikasih anak, belum punya rambut dikasih rambut, belum bisa ngomong dikasih ngomong, belum bisa baca Quran dikasih baca Quran, belum bisa takbir belum bisa baca Al-Fatihah, sudah dikasih semuanya. Jadi yang menyebabkan sedih karena ya nggak paham tadi, yang dipikir kurangnya terus, ya motornya lecet kayak kiamat. Jadi ya Allah ya Rabbi, ini jadinya susah, ya susah. Ada 7 pelipat gandaan amalan, pelipat gandaan pahala. Yang termudah, yang paling dekat adalah ikhlas. Dan juga kalau kita ikutkan lagi iman, kalau ikutkan lagi ihtisab. Ini satu paket nih. Sehingga Rasulullah SAW di dalam hadits Abu Hurairah pun mengatakan, man shoma Ramadhana imanan, kalau nggak iman nggak dapet. Wedening puasa lah, wong Islam pada puasa kayak puasa. Lah kamu apa? Ya agamaku Kristen, tapi nggak puasa aku puasa. Itu orang cerita langsung ke saya, dan saya punya teman-teman waktu itu Kristen banyak puasa. Ya, jadi teman-teman waktu itu Nasoro, tetangga Nasoro yang campur itu saya puasa. Kalau itu ya saya Bismillah, kalau kayak Alhamdulillah, Masya Allah. Mantap jiwa ya, mantap jiwa, Masya Allah. Syaratnya harus iman. Jadi kalau misalnya ada orang sedekah dengan gunung Uhud emas tetapi tidak beriman, nggak dapat pahalanya. Masya Allah. Syaratnya iman. Beruntunglah orang-orang yang telah beriman. Ya, Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang berpuasa karena iman. Pada riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan man qama Ramadhana, sing sapa wonge padha nindakake qiyamul lail ing sasi Ramadan. Nggih, ana maca Quran, ana traweh, ana wiridan, ana zikir gitu ya. Nah, itu. Tapi syaratnya sama, imanan. Satu iman, yang kedua memang betul-betul mengharap pahala. Jadi kita nggak bisa, lo li pahala ya alhamdulillah, orang ya wong wis ikhlas, pasrah bongkokan. Kenapa? Main katanya ya, tapi nggak main. Nek yang misalnya dilebokna surga ya ora pantes, tapi nek dilebokna neraka ya ora kuat. Nah terus pengibadahnya apa? Cinta. Nah, karena cinta nggak bisa, memang karena mengharap pahala. Dimasukkan surga, dikeluarkan dari neraka, bahkan minta surga yang paling tinggi. Iya, sa'altal jannah fas'al firdausil a'la. Kalau kamu pingin minta surga, surga niku aja sing kelas rendah jangan, minta surga firdaus. Allahumma ini as'aluka
jannatakal firdaus al-a'la, ya Allah sungguh aku mohon kepada engkau surga firdaus yang tinggi. Jadi enggak suudzon pada Allah. Ini kesannya kan kalau diteliti suudzon pada Allah, seakan-akan Allah ini bukan zat yang alim, bukan zat yang rahman, bukan zat yang rahim, bukan zat yang pemurah. Padahal Allah itu Ghafurun Syakur, yang maha pengampun dan maha terima kasih. Jadi misalnya ya, orang berpuluh-puluh tahun bermaksud kepada Allah, bertaubat diterima oleh Allah, kemudian mau mampu melakukan amalannya kecil, diterima pula oleh Allah SWT. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat baik walaupun sebiji zarrah, oleh Allah dimuliakan. Beda dengan manusia, karena Allah itu adalah apa? Asy-Syakur. Sehingga tatkala di sini tidak ada ihtisab, ya semoga Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang semacam itu ya. Ya berarti nggak dapat, harus ihtisab. Jadi memang kita lagi berlomba ake-akean oleh-oleh hasil bawon pahala nang bulan Ramadan. Bagaimana lagi bersaing ini? Imanan waktu saban tadi. Sehingga tatkala orang dengan iman dan ihtisab, nanti pahalanya berlipat. Di sebagian salaf mengatakan begini, rubba amalin saghirin yukabbiruhu an-niyah, wa rubba amalin kabirin yusaghiruhu an-niyah. Terkadang amalan yang besar tapi niatnya rusak, imannya rusak, jadi kecil. Dan terkadang orang itu amalannya kecil tapi ya dengan iman. Bahkan ada seorang pelacur masuk surga gara-gara ngasih makan, ngasih minum anjing kecil. Tentunya dia beriman dan dia berharap pahala dan dia ikhlas. Kalau dia tidak beriman, tidak ikhlas melakukan hal yang lebih besar, itu nggak diterima. Jadi kadang kita itu, kembali tadi bahasa tadi ya, suka jahat sama diri sendiri. Wah, kok baca Quran bisa deh setengah juz. Oh loh, ngaji bisa nih kayak gitu. Kadang nyalah-nyalahkan diri sendiri. Sudah dipandang sama orang lain rasanya sedih, diri sendiri begitu. Ya Allah, teneng kayak orang kenal Allah. Jadi letaknya di sini sebagaimana tadi disebutkan. Sehingga tatkala seseorang beramal lepas dari kaidah yang pertama tadi, dia amalannya atau pahalanya tidak berlipat, bahkan bisa menjadi sebaliknya. Sebagaimana yang Allah katakan, wa qadimna ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Sing sapa wonge nindakake amalan, saka amalan apa wae. Ya. Tetapi bukan karena ikhlas, fajalnahu haba'an manthura, maka kami jadikan seperti debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Ya. Dan dalil-dalil tentang masalah ini masih sangat banyak. Ya, jadi cara melipat gandakan pahala tadi yang pertama sebagaimana yang disebutkan. Yang kedua, ya. Jadi berlipat gandanya pahala itu juga bisa bertalian dengan waktu. Bisa juga bertalian dengan tempat. Ya, bertalian dengan waktu dengan tempat. Contoh, kita puasa di luar Ramadan itu nggak dapat keutamaan sebagaimana di bulan Ramadan. Makanya ada sebagian masyayikh ya menjelaskan bagi mereka yang safar, walaupun ada rukhsah, tapi kalau memang safarnya ini murihah, lebih baik dia berpuasa. Alasannya adalah al-amal bil azimah, beramal dengan perkara yang ditekankan. Misalnya safarnya masuk mobil AC, nanti
ke ruangan AC lagi, nanti pesawat AC lagi, terus begitu. Sampai akhirnya berpuasa lebih baik apa? Jangan membatalkan. Katanya beramal dengan azimah. Karena apa? Karena kalau mengganti hutang puasa pasti di luar Ramadan. Gini apa betul? Ini waktu. Dan Ramadan ini adalah waktu yang memang sebagaimana sudah diketahui memang panen. Rasulullah SAW di banyak hadis, di banyak riwayat, banyak para a'immah yang mengeluarkan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Rikalane teko sasi Ramadan, pintu-pintu surga itu dibuka. Ada yang mengartikan bahwasanya amalan-amalan yang ada pada di bulan Ramadan ini membuka pintu surga. Sehingga orang bisa masuk dengan amalan-amalan Ramadan pada amalan di bulan Ramadan tadi. Ada yang mengatakan, tapi dua-duanya benar, di selain Ramadan ditutup, tatkala Ramadan dibuka. Wa ughliqat abwabun niran. Ada yang mengatakan wa ughliqat abwabul jahim. Ada yang mengatakan abwabul jahannam, beberapa riwayat. Dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa sufidati syayatin, dan dibelenggu syaitan. Wa sulsilati syayatin dalam riwayat yang lain, dan sama dibelenggu pakai rantai yang besar syaitan. Ada yang mengatakan maksudnya dari kalangan ulama ya, yaitu gembongnya syaitan yang dibelenggu ya. Ada yang mengatakan sebagaimana yang sudah pernah kita bahas. Tetapi yang jelas di saat Ramadan ini kejahatan menurun, jelas luar biasa. Kalau misalnya kita melihat ada kejahatan di luar Ramadan, kita lihat orang rokok biasa. Di saat Ramadan, perasaan kita lihat orang rokok itu, ya Allah, jelek, jahat. Ya, dia belum tahu nanti. Orang yang membatalkan puasa di saat tidak ada uzur dan tidak ada penghalang, nanti ininya gantung, ya, dan mengeluarkan darah dan teriak-teriak. Nah, ini gantung, dia nggak tahu itu. Ya, dan orang yang tidak puasa di bulan Ramadan, dia tidak merasakan nikmatnya orang berpuasa. Dan banyak orang yang nggak berpuasa di bulan Ramadan mengatakan, aku orang puasa tapi rasanya kayak puasa. Maksudnya orang nikmat gitu. Ya mending aku puasa tapi rasanya kayak orang puasa. Ya mengsawa iya, ya tadarus iya, ya merewangi iya, ya olahraga iya, dan seterusnya. Masya Allah. Ini waktu Ramadan. Bahkan di Ramadan ini ada malam yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, khairun min alfi syahr, lebih bagus daripada 1000 bulan. Wa man haramaha faqad hurim. Dan barang siapa yang tidak bisa melipat gandakan nilai pahala di waktu itu, maka dia akan terhalangi dari kebaikan yang sangat banyak. Sehingga memang di dalam meraih pahala tadi membutuhkan strategi, membutuhkan cara, membutuhkan latihan, membutuhkan metode. Karena orang-orang yang siap meraih pahala yang berlipat di saat ini adalah orang-orang yang sebelumnya memang sudah senang dan mempersiapkan baik puasa, baik zikir, baik wirid, baik doa. Sehingga tatkala sampai Ramadan, ya jalannya itu stabil. Ya, jalannya apa? Stabil. Ya, kadang kan aduh, tarawih orang rampung-rampung ngantuk banget gitu. Begitu imamnya rampung langsung kelepat gitu. Alhamdulillah, tertenten-tenten orang rampung-rampung. Nah, tadi apa nggak ingat ya hadis yang sudah sering kita baca, mangqama ramadhana imanan wa ihtisaban, dan seterusnya. Sing sapa wonge nindakake qiyamul lail ing sasi Ramadan, dan seterusnya tadi. Allah ora utama-utama bis kesel. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Nah, ini akhirnya di sini kita bisa mengukur seberapa sih kesiapan kita, kekuatan kita ya di saat Ramadan ini, ya, karena persiapan sebelumnya.
Jadi sudah. Yang kedua tentang masalah apa tadi? Waktu, tempat. Ya, misalnya kita sholat di rumah sendirian dengan sholat berjamaah di masjid. Pahalanya banyak di mana? Masjid. Di antara seluruh masjid. Kemudian kita sholat di Masjidil Haram. Ya, paling banyak. Di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Di Masjidil Haram. Ada yang mengatakan Masjidil Haram ini bukan hanya di Mekah saja, tapi di tanah haram. Walaupun bukan masjid yang di situ ada Ka'bahnya. Mereka berdalil subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Padahal waktu itu Rasulullah tatkala diberangkatkan di situ di mana? Kan bukan di Mekah, ya kan? Di rumahnya, tapi di tanah haram. Sehingga orang yang sholat di Masjidil Haram, maksudnya di masjid yang ada di tanah haram, utamanya tadi 100.000 kali lipat. Alhamdulillah. Berarti yang sholat di Tanaim, yang di Jirona atau di masjid-masjid lain tatkala sholat ya di Hudaybiyah, di mana lagi, di tempat-tempat itu yang masih Masjidil Haram misalnya ya, tanah haram, itu 100 kali lipat, 100.000 kali lipat. Dan ada yang mengatakan kalau sholat di Masjidil Aqsa itu 500 keutamaannya. Madinah 1000, Mekah 100.000 atau tanah haram, Aqsa berapa? 500. Jadi ada waktu, ada tempat, ya. Juga sebenarnya nanti ada ya jenis amalannya itu sendiri memang berlipat ganda. Ini yang kedua. Tadi ikhlas, kemudian tempat, kemudian sekarang yang paling besar manfaatnya dan dampaknya. Jadi kalau kita ingin memilih satu amalan, pilihlah amalan yang berdampak besar atau manusia sedang membutuhkan. Ini. Makanya orang-orang yang jenius, ya, jenius dalam artian dengan keimanan dan ketakwaan. Jadi sebenarnya orang jenius, orang cerdas itu dengan takwa. Ya, seperti firman Allah SWT, wa may yattaqillaha ya'lamhullah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah menjadikan dia adalah seorang yang alim. Ya. Lah kalau nggak bertakwa, misalnya levelnya udah tinggi, tingkatnya tinggi, titelnya tinggi. Babi halal apa haram? Allah halal haram. Enak. Nah, gak cerdas berarti kan? Dan itu banyak ya kan? Banyak atau sedikit? Banyak. Padahal terpelajar mereka. Ya. Bahkan rapat di Gedung Putih itu pakai pampers supaya rapatnya jangan terganggu. Nah, ya kan najis. Tidak memperhatikan waktu sholat dan sebagainya. Padahal di Gedung Putih kan nggak mungkin di Gedung Putih orang-orang biasa lah ya secara intelektual. Memang takwa di sini. Takwa. Jadi kalau pengen cerdas takwa ini. Ya. Nah ini. Jadi seperti misalnya begini. Waktu itu posisi sedang darurat, Islam membutuhkan pertolongan. Akhirnya Rasulullah memberikan semacam sayembara. Ya, tentunya bukan dengan hawa nafsu beliau, tapi berita dari wahyu. Rasulullah mengatakan, ya, man jahaza jaisal usrati falahul jannah. Man hafara rumatin falahul jannah. Barang siapa yang mau memperbekali pasukan yang mau diberangkatkan dari Madinah ke Tabuk di saat paceklik, di saat susah, maka baginya surga. Dan barang siapa yang mau membeli sumur rumah, maka baginya surga. Sumur rumah itu nama sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi. Akhirnya dua amalan besar ini ternyata diborong sama Utsman bin Affan. Ya. Nah, ini. Walaupun akhirnya waktu beliau menyampaikan ini gitu ya, beliau dibunuh juga sama Khawarij. Ya, jadi beliau sudah menyampaikan gitu. Ini waktu itu saya melakukan ini gitu. Ya, kemudian dibawakan lagi. Seorang muslim darahnya halal dengan 3 perkara.
Ya, di antaranya ya disebutkanlah 3 perkara ya. Di antaranya zina setelah menikah. Dikatakan saya sebelum masuk Islam dan setelah masuk Islam belum pernah berzina. Kemudian orang yang membunuh dengan sengaja. Saya belum pernah membunuh orang dengan sengaja. Kemudian yang ketiga murtad dan saya tidak murtad. Jadi 3 alasan tentang bolehnya seorang dibunuh, walaupun yang membunuh sebenarnya pemerintah. Ini tidak ada. Tapi tetap bersama dengan itu Utsman bin Affan tetap dibunuh sama Khawarij. Tapi yang memborong amalan itu adalah Utsman bin Affan. Dan disinilah pahala berlipat ganda karena dampak dan pengaruhnya. Makanya di saat manusia tidak kenal tauhid, tidak kenal dakwah, kemudian dia hidupkan pahalanya, ya Allah. Nggak ada yang bisa menghitung kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru man amila biha min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menciptakan amalan baik, maksudnya sunnah yang baik, maksudnya sunnah yang tadinya ada kemudian dilupakan. Setelah dilupakan dia hidupkan kembali. Nah, semoga ini yang hidup-hidup pengajar di Purwobondo ini dapat keutamaan ini. Ya, ya memang pengajian itu hidup karena ada yang mau hidupin. Mau tercontohin yang agak malu sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya. Malu ya, sebenarnya malu. Pelacuran itu hidup karena ada yang hidupin. Ya. Kenapa banyak orang yang datang ke tempat maksiat? Tempat maksiat itu didesain sedemikian rupa sehingga dari lampunya, dari pelayanannya, dari tempatnya, harumnya dan seterusnya, ya kan? Dari publikasinya, dari pelayanannya, ya kan? Nah, antum udah pernah masang misalnya banner gitu ya, hadirilah taklim, misal Ustadz Abu Arba di Masjid Purwobondo, di sini pasang banner, di sana banner lagi, banner template kemana-mana, belum pernah kan? Tapi antum pernah lihat nggak? Ada dangdut tuh, nah, dipasang di sana, dipasang, ya kan? Wajar lah, banyak yang lihat begitu dan jarang yang ngaji, karena pemuliaan terhadap agama ini ya minim. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syariat agama Allah, itu wujud bentuk dari ketakwaan hati. Itu memang kita melakukan hal-hal yang bersifat belum biasa, kesannya itu aneh gitu. Tapi udahlah, ini untuk Allah SWT. Saya bikin banner kecil gitu ya untuk jadwal taklim di sana. Mungkin orang lihat aneh, tapi ya Allah, orang mau maksiat aja sedemikian gigihnya, sedemikian semangatnya. Sound sistemnya itu bisa sampai ratusan juta loh, sound sistemnya, ya kan? Kita kan semuanya ala kadarnya. Allah sing tekaya ada alhamdulillah, ada alhamdulillah gitu, sing penting kan ikhlas gitu kan, pasrah bongkokan gitu kan. Gitu. Jadi semakin besar dampaknya, pengaruhnya dan manfaatnya, maka berlipat ganda pula pahalanya. Ya, makanya Rasulullah SAW juga mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang meniti jalan menuju ilmu, maksudnya ilmu syariat. Kan belajar ilmu kan coba dapat pengetahuan dan seterusnya. Apakah cuma pengetahuan saja? Tidak. Dikatakan dengan jalan yang lebih luas, yaitu apa? Jalan di surga. Berarti di situ membuka sekian banyak peluang kebaikan, sekian banyak peluang-peluang keselamatan. Yang tadinya mungkin bentrok sama istrinya, setelah ngaji bentroknya berkurang. Ya, yang tadinya cuma kesenggol, motornya sedikit aja kayak kiamat, setelah ngaji, Allah, jangankan motor ini, nyawa ini pun akan diambil oleh Allah. Yang tadinya ya Allah jadi ngomong cilik kayak kie, kadang kedatangan tamu malu. Ya, setelah ngaji, ya Allah,
nanti saya akan ditempatkan di satu tempat yang sangat sempit, dewekan, orang yang ngancani kecuali amal saya sendiri. Akhirnya ya Allah begitu. Ya. Dan manusia kalau mengikuti seperti itu, nggak ada selesainya. Tidak ada apa? Selesainya. Makanya dengan mencari ilmu dimudahkan segala jalan-jalan kebaikan, dan jalan-jalan kebaikan ini akan menghantarkan dia ke surga Allah SWT. Nah, ini tadi yang keberapa? Yang ketiga ya. Nah. Kemudian yang keempat, tatkala kita melakukannya di antaranya ini, ya, dengan rahasia. Jadi amalan-amalan yang rahasia ini bisa dilipat gandakan pahalanya sangat banyak karena rahasia. Dan untuk merahasiakan amalan ternyata sulit gitu loh. Makanya orang yang bodoh itu sering kejebak sama orang yang alim yang soleh. Karena orang yang alim yang soleh tidak akan pernah menampakkan dirinya. Persis satu ketika ada orang yang sudah pernah kisahkan diantaranya, ya, ayo kamu bawa ini. Akhirnya dibawa, dipikul. Tatkala dipikul, ternyata setiap orang yang lewat menghormatinya. Sampai akhirnya tatkala barang ini diturunkan, yang nyuruh ini nanya, kamu siapa? Ternyata dia adalah Utsman bin Affan, seorang khalifah. Sulit loh, seperti ini ya, sulit ya. Misalnya anak pejabat ya, melu mbawon loh. Hebat loh, Masya Allah. Gelem ngaji loh, ya kan? Ya, nganggo sepeda ontel, mangkat ngaji, hebat loh, Masya Allah. Tapi apa sing ora pejabat deh. Zamane NMAX ngatasi karo Supra. Ini sudah Masya Allah. Ya. Dalilnya sebagaimana ada ya. Masya Allah, waktunya sudah habis ya. Sudah habis atau belum? Satu menit ya. Di antara potongan hadisnya adalah man tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma yaf'alu yaminuhu. Barang siapa yang bersedekah kemudian disembunyikan, karena saking tidak adanya yang tahu, sampai tangan kirinya pun tidak tahu, diibaratkan begitu, apa yang dikerjakan oleh tangan kanannya. Kemudian juga dalam lanjutan hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, ya, warajulun dzakarallahu khalian fafadat ainan. Dan orang yang berdoa kepada Allah dalam keadaan sendiri kemudian nangis, Masya Allah. Kalau lihat tabah nangis, memang hampir semuanya nangis. Tapi kalau sendirian nangis itu loh. Makanya apabila ada orang yang belum bisa nangis, latihan nangis, latihan tak gimana. Kalau latihan nangis tidak jadi, nangislah dengan sebab dia tidak bisa nangis. Jadi memang nangis yang dibutuhkan. Bukan nangis cengeng, tapi nangis yang menunjukkan kebesaran jiwa dia, ya, mengetahui kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beda ya, ada nangis bayaran, ada nangis ikut-ikutan, ada nangis dan sebagainya, tetapi waktunya apa? Habis. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.